Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya tetap di dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur kalau satu pekan telah berlalu dan di akhir pekan ini kita tetap berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita di dalam segala aktivitas kita sepanjang satu minggu ini. Saudaraku, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kita dengar menjadi sumber hikmat dan kekuatan bagi kita di dalam melakukan segala aktivitas turut dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat-Mu menyertai kehidupan kami sepanjang malam berlalu, dan di pagi ini kami merasakan berkat Tuhan selalu bertambah-tambah dalam hidup kami. Kiranya setiap waktu kami selalu bersyukur padamu, dan di setiap perjalanan kehidupan kami selalu di dalam penyertaan-Mu. Kiranya apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan menuntun kami melalui firman yang akan kami dengar, dan biarlah firman-Mu mengajar kami untuk selalu melakukan segala sesuatunya seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini ditetapkan sesuai dengan Almanak KKBP Sabtu 12 November 2022, tertulis dalam kitab Mazmur 49 ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alai anggoton diki sai tobuson di batado sian tangan ni banua turwi ai jakonon nado au. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Demikianlah dikatakan. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia adalah misi Allah yang besar untuk menyelamatkan manusia. Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan atas dosa-dosa manusia, dosa saudara, dan dosa saya juga tentunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita melalui pelayanan Yesus Kristus, orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat kembali berjalan, orang yang berpenyakit kusta Dia sembuhkan, yang tuli kembali bisa mendengar. Bahkan mujizat yang dikerjakan Allah jauh lebih dahsyat dan lebih besar, yaitu orang yang mati pun Dia bangkitkan. Tentu penebusan dan keselamatan yang sudah dikerjakan Yesus Kristus dalam kehidupan ini menolong kita untuk keluar dari kematian karena dosa, menolong kita untuk beroleh kehidupan yang baru, hidup yang dibenarkan dan dimenangkan di dalam kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu hidup yang sudah diperbaharui, hidup yang dihidupkan kembali di dalam kuasa Allah, tentu kehidupan kita tidak lagi seperti manusia lama. Kehidupan yang sudah bebas dari segala dosa-dosa. Kehidupan yang sudah bebas dari segala tekanan-tekanan keinginan daging. Kita sudah dibenarkan karena kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Kita sudah diselamatkan karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sekalipun banyak orang yang berpikir ketika memiliki kekayaan, ketika memiliki jabatan, memiliki relasi yang besar, yang banyak, mungkin kita sering menganggap itu bisa menolong kita, itu bisa kita pakai untuk mengatasi berbagai-bagai kesulitan kita. Sehingga
kita merasa tidak perlu ada Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena semua perbuatan yang sudah dikerjakan Allah dalam kehidupan kita, tentu sebagai orang yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, sebagai orang yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diri sendiri, sudah seharusnya lah kita bergantung dan terus hanya menggantungkan harapan kita kepada Allah saja. Kita tidak boleh meninggalkan Dia, kita tidak boleh berpaling daripadanya. Tetapi hendaklah terus kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena kita semua adalah sama di hadapan Tuhan, baik yang muda maupun yang tua, yang miskin ataupun kaya. Di hadapan Tuhan kita adalah sama. Oleh karena kita sama di hadapan Tuhan, tentu kita semua memiliki hak yang sama memperoleh segala kasih karunia Allah. Tentu segala kasih karunia yang diberikan kepada kita, hendaklah kita menjaganya, memeliharanya sampai Maranatha tiba. Sehingga tidak ada seorang pun lagi di antara kita yang terhilang atau tertinggal di tengah jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Dan biarlah segala perjalanannya selalu di dalam penyertaan Tuhan. Dan percayakanlah seluruh kehidupanmu kepadanya, baik hidup ataupun matimu. Biarlah Tuhan yang memelihara hidup kita, biarlah Tuhan yang menuntun, dan tentu pasti Tuhan yang akan terus menjaga dan menyelamatkan kita. Kiranya keselamatan yang sudah dikerjakan Tuhan tidak menjadi sia-sia karena banyak hal keinginan daging yang terus menggoda hati kita. Tetapi hendaklah kiranya di dalam segala keinginan itu kita mengutamakan keinginan Allah terjadi di dalam hidup kita. Kiranya kita tetap mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan sebagaimana pemazmur yang merasakan penyertaan Tuhan, bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkannya, yang terus percaya kalau Tuhan akan menolong dan menyelamatkan jiwanya. Tuhan akan membantu di dalam setiap kesulitannya. Demikianlah kiranya kita mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam genggaman kasih Tuhan. Membiarkan Tuhan menolong dan menyelamatkan kita, bahkan membebaskan nyawa kita dari cengkeraman orang mati, dari cengkeraman dosa-dosa. Kita diselamatkan karena Dia menjaga dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan kuasa-Mu yang menyertai kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ajari kami untuk tetap kuat dan tetap percaya kepadamu. Tidak gentar di dalam menghadapi berbagai persoalan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan kami akan mampu melewati. Di dalam Tuhan kami selalu mendapat jawaban atas setiap persoalan yang terjadi. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang menjaga dan memelihara hidup kami, dan biarlah Engkau yang terus menjadi andalan kami. Berkati kami di dalam setiap pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kiranya firman Tuhan menuntun kami untuk dapat melakukannya dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Dan kiranya di dalam perkenanan Tuhan, Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami untuk memakai setiap buah dari pekerjaan kami dengan baik, dan biarlah di dalam setiap berkat yang kami peroleh, Tuhan boleh memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang di dalam duka cita. Kiranya Tuhan yang menolong, menguatkan mereka, memberikan jalan keluar, dan penghiburan yang sejati. Kiranya Engkaulah yang memberikan sukacita bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, yang terbaring tak berdaya di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Dalam proses pemulihannya, Tuhanlah yang bekerja, memberkati obat dan makanan, dan memberikan kesehatan dan kepulihan kepada saudara kami. Biarlah seluruh kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu.
Engkaulah Tuhan yang melindungi dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.